Inilah perkebunan kopi yang berada di Desa Kari, Kecamatan Kari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lokasi yang sejuk berada di lereng Gunung Wilis membuat tanaman kopi tumbuh dengan subur. Berbagai varian seperti kopi Robusta, Arabica, bahkan Excelsa mampu tumbuh dengan bagus, dibudidaya dengan baik oleh para petani desa tersebut. Memasuki masa panen saat ini, petani mengaku tanaman yang dibudidayanya menghasilkan buah kopi yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Dimungkinkan petani akan mendapat hasil yang lebih pada saat panen raya mendatang. Namun demikian, petani saat ini dibingungkan dengan harga biji kopi di pasaran. Harga kopi menjadi turun ketika masa panen raya tiba. Petani mengharapkan agar kopi bisa stabil, yaitu kopi basah atau gelondongan di harga Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Biji kopi kering Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, sesuai dengan varian kopi. Selain harga, petani juga mengaku kesulitan dalam menjual hasil panen. Sejauh ini, mereka menjualnya di pasar tradisional dikarenakan belum terdapat pengepul ataupun sebuah koperasi yang bisa menampung hasil panen kopi warga. Untuk kondisi petani kopi yang ada di Desa Kari ya, saat ini udah mulai musimnya panen. Ya, ini mulai awal panen. Kemudian untuk produksinya udah lumayan bagus, udah lumayan banyak. Untuk luas lahan kurang lebih hampir sekitar 200 hektar, cuman lokasinya itu ngeblok, nggak ngumpul jadi satu. Kopinya ya lumayan bagus lah. Ya. Bagus, cuman ya untuk harga, untuk pemasaran, mungkin harapan dari petani itu harganya stabil, bisa meningkatkan hasil produksi para petani. Itu harapan para petani. Seperti apa Pak harganya? Harganya masih naik turun. Kisaran berapa? Yang kalau sudah siap dikemas itu per kilonya ada yang 28, ada yang 25. Itu per kilo, udah bersih tapi kopinya. Untuk selama ini Pak, petani itu jualnya di mana Pak? Ya di pemasaran jadi umum, istilahnya di pasar lah. Di pasar. Kadang ada teman-teman yang dari jauh ngambil ke petani, itu juga ada. Ya untuk keluhan sementara ini ya hasil produksi kan udah mulai ada, udah banyak. Nah, untuk keluhan para petani terkait pemasaran, untuk kedepannya itu biar lebih bagus lagi. Untuk harga, harapan dari petani itu stabil. Istilahnya harga pasar juga stabil, standar lah. Kalau bisa ya lebih mahal, biar petani itu bisa semangat. Harapannya petani itu pemasarannya lancar. Terus kedua, mudah memperoleh pupuk. Untuk selama ini petani dalam memenuhi pupuk dan lain sebagainya itu seperti apa Pak? Ya kita bikin sendiri dari kohe kambing. Dalam sekali panen itu ada berapa kilo? Kalau untuk saya itu baru sekitar 1 ton. 1 ton. Iya. Dalam satu Satu. Iya. Untuk pemasarannya gimana Pak? Pemasarannya ya kalau bisa ada koperasi yang menampungnya. Jadi Ya. petani tidak kesulitan untuk menjual. Untuk menjualnya. Ya. Untuk selama ini apa belum ada Pak? Belum ada operasinya. Ya. Untuk pembeli kopi ini rata-rata dari Madiun sendiri atau ada yang dari luar Madiun? Dari Madiun sendiri. Dari Madiun sendiri. Ya. Apakah dari pemerintah desa atau gimana? Pemerintah daerah tidak ada tempat untuk pengolahan kopi itu? Sepengetahuan saya belum ada, Mas. Belum ada. Ya? Belum ada. Harapan petani kopi sedikit mendapat angin segar. Mereka sebelumnya telah diundang dalam kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bersama dengan Haryo Putrowibowo, Dewan Pembina Hatra Group pada beberapa waktu lalu.
Pada kunjungan itu, Muldoko memberikan edukasi kepada para petani kopi. Pihaknya akan mengembangkan kopi Wilis dengan merangkul HKTI sebagai pengawas dan serta mengajak Hatra Group. Selain itu, Haryo Putrowibowo Soeharto Dewan Pembina Hatra berbakti sebagai investor. Nantinya akan join operation dengan CV Blangkring Wilis untuk membangun pabrik biji kopi processing. Haryo Putrowibowo telah berkomitmen untuk berinvestasi membangun pabrik kopi. Sebagai tahap awal, Hatra Group telah menyerahkan bantuan secara simbolis melalui Muldoko dan akan disampaikan kepada para petani senilai 100 juta. Ya, kami sampaikan kemarin kami diundang di acara diskusi bersama dengan Pak Haryo Putrowibowo, Hatra Group, dan juga dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko yang intinya ketahanan pangan dan juga bertemu dengan para pendekar kopi, pendekar pertanian khususnya kopi. Itu Mas. Harapan kami dengan teman-teman ini adalah kebun kami, kebun teman-teman yang sebagian kecil lah yang kita sampaikan. Kita punya kebun yang cukup luas, kisaran 200 hektar, petaninya sekitar ada hampir 500 orang. Nah, harapan kami dengan bertemu Pak Haryo Putrowibowo dan Pak Muldoko bisa memberikan kami solusi terkait panen kami yang banyak, sementara teman-teman kendalanya adalah di penjualan. Jadi harapan kita kalau sudah ada pabrik di sini, kita nyaman Pak, kita semangat untuk nanam kopi. Tentunya kalau semuanya sudah terjadi prosesnya, teman-teman akan semakin bersemangat lagi untuk menanam kopi. Harapan kami seperti itu Mas. Untuk selama ini Pak, mengolah kopi ini seperti apa? Teman-teman masih tradisional, jadi masih kalau bahasanya masih natural, jadi dipetik terus dijemur gitu kan. Nah, kami juga berharap nanti kalau untuk kedepannya kita juga ada pendampingan prosesnya agar nanti kopi kita bisa dinikmati, bahkan harapan kami bisa sampai ke seluruh dunia seperti yang pernah nenek moyang kami lakukan zaman Belanda dulu. Di sini adalah pusat kopi, mungkin di Jawa. Di harapan kami seperti itu, Mas. Di Kare yang paling banyak adalah jenis Robusta, terus Arabica juga udah mulai nanam, teman-teman udah mulai panen juga, tapi masih di bawahnya Robusta. Yang paling sedikit adalah Excelsa. Kalau rasa Robusta, kita aftertaste-nya itu dark coklat, jadi khas. Di tempat lain tidak ada kopi yang seperti di Wilis. Jadi makanya Wilis dulu dikenal sampai ke Eropa karena punya cita rasa yang sangat istimewa. Kedepannya kita berharap di sini ada pabrik, karena dengan adanya pabrik ada pembeli yang pasti. Jadi kalau teman-teman panen raya banyak, jadi tidak bingung jual kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, harganya ya stabil, harga pasar lah gitu. Jadi tidak naik turun itu. Terus yang ketiga, kita berharap ada pendampingan, terus ada juga nanti bibit yang berkualitas. Jadi agar kami bisa menjaga kualitas kopi kami, semuanya harus sesuai proses dari hulu sampai hilir. Diharapkan keluhan petani kopi segera teratasi, sehingga nantinya kopi yang memiliki rasa khas dapat dikenal secara nasional maupun internasional, dan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan para petani kopi di Madiun. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.